Nah, itu kan dialami oleh organ yang tua. Nah, itu mekanismenya bagaimana ya, Bu? Kalau mungkin secara logika itu nutrien kan diserap dari bawah, dari kan juga berada di bawah. Jadi mobilitas nutrien itu memungkinkan distribusinya lebih banyak yang di bawah dulu, Bu. Jadi mungkin apa ada hubungannya dengan menurunnya kemampuan organ yang organ tua, Sudah tua. dalam memproses nutrien tersebut. Bagaimana, Bu? Oh ya. Terima kasih. Oke ya. Jadi begini, di alam saja ya, di alam saja itu kan kita melihat kan bahwa daun-daun yang terutama berada di bawah ya, berada di bawah yang dekat ya katakanlah di urutan bawah ya, bukan di dekat ujung tajuk. Nah, itu biasanya itu kan dia menua lebih dahulu. Ya, setelah dia menua lebih dahulu, itu lihat morfologinya. Ada bintik-bintik kekuningan, ada spot kecoklatan ya. Kemudian memudarnya warna daun. Itu artinya apa? Bahwa memang daun atau organ, terutama yang saya beri contoh di sini adalah daun ya. Terutama daun itu ada umurnya, ada masa aktivitasnya. Kalau dia sudah mulai mengalami penuaan, maka kan perannya atau fungsinya mengalami penurunan. Ya, sehingga unsur hara yang diserap dari akar itu diutamakan untuk yang aktivitasnya masih tinggi. Sehingga yang mulai tua-tua itu sudah tidak mendapatkan suplai hara. Karena dia akan gugur ya atau mengalami disfungsi dari fotosintesis, maka beberapa unsur hara mobile misalnya seperti N ya, K dan sebagainya itu mengalami transportasi atau ditranslokasikan menuju ke daun-daun yang lebih muda. Sehingga defisiensi hara itu kalau yang unsur hara mobile itu biasanya kalau yang misalnya simptom pada unsur N itu daun-daun muda itu biasanya mungkin lebih lebih jarang terlihat karena dia akan simptomnya itu dia dapat dulu dari yang daun-daun tua. Namun kalau yang unsur hara non mobile itu maka simptomnya justru yang dideteksi lebih dini itu adalah daun-daun muda. Begitu. Ya. Kenapa mekanismenya bagaimana? Ya mekanismenya biasanya itu adalah tapi bukan yang struktural ya. Kalau N sudah digunakan untuk struktural, nah itu kan untuk merombak itu kan butuh energi tinggi. Jadi N yang ditranslokasikan itu biasanya adalah senyawa-senyawa yang ada di sitoplasma. Protein, enzim, kemudian senyawa-senyawa organik, asam amino, asam nukleat yang ada di sitoplasma lah yang akan ditransport ke daun-daun muda. Seperti itu ya. Jadi lewat apa kalau ditransport? Kalau senyawa-senyawa organik seperti itu. Lewatnya lewat apa? Lewat xilem atau fluem? Lewat fluem. Lewat fluem ya. Senyawa organik itu lewat fluem ya. Kemudian itu ditransport ke organ-organ yang membutuhkan. Bisa itu calon-calon daun atau tunas-tunas daun, tunas cabang, kemudian bunga ya, atau buah, atau biasanya di daerah-daerah meristematis ya, daerah-daerah yang aktivitasnya sangat tinggi dalam pembelahan sel. Begitu, Mbak? Masih? Kalau kurang jelas silahkan ditanya lagi sampai jelas. Baik, Ibu. Terima kasih sudah paham. Ya, silahkan yang lain.
Bu, saya izin bertanya. Ya. Saya Desi, Bu. Bu, saya masih belum paham. Jadi kalau yang mineral itu dia mobilitasnya bareng sama air ya, Bu? Apa gimana? Oh, oke. Berarti itu masuk ke fase penyerapan. Sebentar, saya bukakan dulu. Ke fase penyerapan. Nah, seperti ini. Ini yang Bu Endang tunggu memang. Jadi Anda harus aktif. Saya akan menjelaskan sebanyak-banyaknya ilmu yang saya punyai. Jadi, pertama, mineral-mineral itu berada dalam tanah itu diikat oleh partikel-partikel tanah paling kecil ya. Dia diikat di permukaannya. Jadi oleh partikel tanah dia diikat ya. Kemudian oleh organik, senyawa-senyawa organik dia juga terikat pada bagian permukaannya. Senyawa organik itu misalnya kompos, humus ya. Itu di permukaannya itu banyak sekali unsur hara yang terikat. Begitu ada air ya, air itu lewat aliran massa ya, lewat aliran massa air, maka senyawa-senyawa ya mineral-mineral yang terikat ini bisa terlarut ya, bisa terlarut. Caranya terlarut bagaimana? Dia tidak begitu saja ikut aliran air, namun ada senyawa-senyawa yang di dalam air ini menggantikan posisinya sehingga dia bisa lepas. Seperti itu. Jadi dia tidak begitu saja kemudian larut di sini, tapi ada senyawa-senyawa di dalam air yang menggantikan posisinya, mendesak, menendang partikel yang telah terikat ini sehingga dia bisa larut di air. Setelah larut di air, ya, maka dia akan mengarah air ini ya, karena seperti kemarin ya, transport air itu dia lewat aliran massa juga lewat difusi dari kandungan air yang tinggi ke kandungan air yang rendah sampailah dia di permukaan akar. Nah, pada saat dia sampai di permukaan akar, maka ini nanti ada root interception, yaitu persinggungan antara akar dengan air. Nah, di mana air tadi itu kan terlarut berbagai unsur hara atau mineral. Nah, pada saat dia menyentuh akar ini, kalau kemarin air lewatnya apa? Aquaporin ya. Namun, kalau unsur hara yang terlarut ini dia tidak begitu saja bisa masuk ke bulu-bulu akar ini. Dia melewati seleksi yang sangat ketat. Seleksinya bagaimana? Ya. Seleksinya seperti ini kalau ion-ion bermuatan. Ya. Jadi biasanya ion-ion yang bermuatan apabila ion-ion ini misalnya seperti senyawa-senyawa yang kelarutannya tinggi atau hidrofobik ya, yang kelarutannya tinggi di lemak, di lipid, itu mudah, masuknya mudah. Ya, seperti O2, CO2 itu mungkin bisa langsung ya, dia langsung gas-gas itu bisa langsung melintasi membran. Namun kalau yang ada muatannya positif maupun negatif, maka ada beberapa seleksi. Pertama, apabila diameter ion itu bisa melintasi protein transmembran atau channel. Mohon maaf ini di dulu ini ada yang apa? Nah, jadi apabila diameter dari ion tersebut, misalnya ion K ya misalnya, diameter ion K ini bisa masuk melewati protein transmembran atau channel protein ini, maka dia bisa langsung aja masuk dengan sistem transport pasif, difusi pasif itu bisa. Namun kalau diameternya besar, dia tidak bisa cukup untuk melintasi channel protein ini, maka dia harus dibawa oleh protein carrier. Ya, di mana protein ini juga merupakan protein transmembran sehingga dia akan melintaskan, membawa kemudian menyeberangkan.
ini protein carrier ini bisa bersifat pasif dan bisa bersifat aktif. Kalau pasif, maka apabila konsentrasinya di luar di sini ini tinggi, di sini rendah, maka dia bisa melewati protein carrier itu secara transport pasif. Tapi kalau melawan gradien konsentrasi gerakannya, jadi gerakannya melawan gradien konsentrasi, maka sifatnya adalah transport aktif, di mana membutuhkan tenaga, biasanya ATP, seperti itu. Ya. Kemudian jangan dikira bahwa channel-channel protein atau carrier-carrier protein untuk unsur K, N, P, kemudian Fe itu satu channel, tidak. Masing-masing unsur itu, masing-masing unsur hara itu mempunyai channel-channel protein sendiri yang disebut dengan transporter. Jadi transporter itu suatu protein integral yang melintasi membran, di mana masing-masing itu untuk masing-masing unsur hara. Ya, seperti itu. Jadi misalnya di sini ada channel protein untuk apa itu nitrat, channel protein untuk K ya, kemudian fosfor ya, kemudian untuk Cl ya, untuk Fe itu masing-masing mempunyai protein integral atau transporter sendiri-sendiri. Begitu Mbak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Masih belum jelas? Ibu, saya izin Andika bertanya. Ya, gimana? Saya Latifata izin bertanya, Bu. Saya masih bingung yang dimaksud nutrisi mobile dan nutrisi less mobile atau non mobile itu maksudnya gimana ya penjelasannya? Oh ya, jadi protein unsur hara ya, bukan protein ya. Unsur hara mobile dan unsur hara non mobile. Jadi unsur hara mobile itu dia mudah ditransportkan, mudah dipindahkan, ya. Namun yang non mobile itu dia akan terikat dan menjadi bagian struktural. Kebanyakan merupakan bagian struktural dari suatu organ pada tanaman, ya. Kalau mobile itu biasanya itu dia banyak digunakan, biasanya unsur-unsur hara makro, misalnya N ya, P, K. Nah itu kan K itu untuk kesetimbangan solut atau untuk kesetimbangan untuk mengatur konsentrasi, maka dia banyak dibutuhkan. Biasanya K itu mobile sekali, N juga mobile. Nah kalau unsur hara yang sedikit digunakan ya, namun dia menjadi bagian dari struktural dari tanaman, maka ini bersifat dia istilahnya jarang digunakan, dan dia bersifat permanen dalam suatu organ, diikat menjadi bagian struktural. Kalau dia banyak berada di dalam larutan atau sitoplasma sel maupun di dalam vakuola, maka sewaktu-waktu tumbuhan ini menggunakan, maka bisa saja kemudian dia ada suatu signal penanda bahwa dia dibutuhkan, itu nanti transporter yang akan mentransport atau membantu transport dia itu akan diaktifkan, sehingga nanti dia akan dikeluarkan dengan melewati transporter yang sudah diatur di dalam tanaman, kemudian ditranslokasikan ke bagian yang membutuhkan, sangat membutuhkan, seperti itu. Jadi kalau misalnya gini saja, misalnya di suatu daerah ada kebakaran, di suatu daerah misalnya ada pandemi COVID ya, butuh ambulan, butuh mobil pemadam kebakaran. Nah pasti kan dari kantor polisi itu pasti sudah diatur nanti keluarnya bagaimana, lewat gerbang mana agar cepat. Begitupun ambulan juga seperti itu, kan sudah ada sinyal. Kalau pada manusia sinyalnya itu lewat WA ya, lewat telepon, by phone, by WA.
bayi apalagi itu yang cepat ya. Nah, kalau tumbuhan itu enggak punya WA, enggak punya telepon, punyanya apa? Dia mengirimkan suatu molekul sinyal, molekul signal, di mana itu nanti dikirimkan biasanya molekul-molekul signal atau signal ini biasanya umumnya adalah senyawa-senyawa organik atau fitohormon yang ada, bisa auksin, giberelin, asam absisat, ya. Bahkan misalnya ada stres di akar, itu bisa dikirimkan lewat ujung tajuk untuk membantu tingkat cekaman di akar. Sama, manusia juga seperti itu. Kebakarannya adanya di daerah Bawen, mobil pemadam kebakarannya misalnya dikirimnya lewat Semarang. Nah, seperti itu. Gitu, Mbak? Iya, Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya. Terus ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya ingin bertanya Ibu, saya soal pertanyaan tadi. Tadi kan yang udah Ibu jelaskan itu tadi sitoplasmanya, jika banyak di sitoplasma akan ditransport ke bagian yang membutuhkan. Itu untuk unsur hara mobile atau non mobile ya, Bu? Ya jelas unsur hara mobile. Kalau non mobile jelas dia tidak bisa ditransport dengan mudah karena dia diikat atau berada dalam kondisi tidak aktif, berada dalam suatu ikatan kompleks, ya. Namun kalau di dalam sitoplasma jelas dia mudah untuk ditransport karena dia berada dalam kondisi bebas, ya, seperti itu. Makasih, Bu. Ya, jadi kalau kita mencontohkan orang yang di tengah-tengah jalan, itu kan mudah dipindah karena dia tidak diikat oleh apa-apa, ya. Namun kalau orang di dalam rumahnya dikunci, digembok rapat, nah maka dia sulit untuk dipindahkan, ya, seperti itu, ya. Gambarannya seperti itu gambarannya. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya ingin bertanya. Ya. Kalau dari yang penjelasan di PPT, itu hubungan antara perbandingan karbon sama nitrogen dengan cara reproduksinya tumbuhan itu apa ya, Bu? Korelasinya antara dia reproduksi seksual dan aseksual dengan rasio C dan N-nya. Rasio C dan N pada slide yang mana, Mbak? Di slide yang Bu, yang tentang defisiensi, tentang fungsinya nitrogen pada tumbuhan. Fungsi nitrogen pada tumbuhan. Bentar ya. Apa Mbak tadi, Mbak? Rasio nitrogen dan karbon. Gimana? Rasio nitrogen dan hubungannya karbon. Dengan ini, Bu. Hubungannya rasio nitrogen dengan karbon dengan cara reproduksinya itu, Bu. Lebih vegetatif atau lebih reproduktif? Itu di dalam tanaman ya, Mbak? Tidak di dalam tanah kan? Di dalam tanaman atau di dalam tanah? Kalau di dalam tanah itu kaitannya dengan ketersediaan N, ya. Kalau karbonnya tinggi, kalau di dalam tanah, ya. Kalau itu di dalam tanah ya, rasio N karbon dan nitrogen itu di dalam tanah. Iya, Bu. Oh ya, jadi begini. Kalau rasio N dan karbon, ya nitrogen dan karbon di dalam tanah, kalau karbonnya tinggi, nitrogennya rendah, itu artinya apa? Artinya nitrogen yang tersedia itu rendah.
Kenapa kok nitrogen yang tersedia rendah? Lah kalau karbonnya tinggi, berarti yang banyak itu adalah mikrobia. Mikrobia itu akan menyerang rame-rame, menggunakan rame-rame karbon ini untuk pertumbuhan populasinya. Kalau karbon ini digunakan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan populasi mikrobia, maka N-nya juga terikut untuk digunakan karena dia kan sumber protein. Protein itu bisa menjadi enzim. Jadi kalau kondisi tanah karbonnya tinggi atau rasio N dan C-nya itu rendah ya, itu menandakan ya rasio N dan C-nya rendah, berarti C-nya tinggi, N-nya kecil, itu menandakan ketersediaan unsur N untuk tumbuhan itu rendah. Namun kalau rasionya tinggi, jadi unsur karbonnya masih tetap ada, tapi N-nya tinggi, itu menandakan ketersediaan N-nya tinggi, sehingga tumbuhan ini banyak mendapatkan suplai N atau sumber N dalam tanah itu tinggi, sehingga ini akan mendukung dari pertumbuhan baik vegetatif, terutama vegetatif untuk tanaman, karena pada pertumbuhan vegetatif itu banyak dibutuhkan unsur nitrogen. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, paham. Benar, jelas? Paham lo ya? Kalau enggak paham tanya lagi, enggak apa-apa, enggak usah malu-malu, enggak usah malu-malu, ya. Pokoknya kalau Bu Endang itu yang malu-malu bertanya, ya nanti enggak dapat ilmunya, ya. Gitu. Ada lagi sebelum saya mulai lagi kuliahnya? Bu, izin bertanya. Ya. Bisa mohon dijelaskan mekanisme tanaman karnivora mendapatkan nutrisi dari serangga, Bu? Oh ya, biasanya itu pada tanaman-tanaman kantong semar ya. Nah, kantong semar ini dan Venus. Ya, sama ya, hampir sama mekanismenya, hampir sama. Sekarang kita tanya dulu sama apa itu si kantong semar misalnya. Kok sampai kantong semar kok enggak dapat itu ya? Enggak dapat protein ya dari apa lingkungannya. Lah berarti harus dilihat dulu. Lihat dulu itu kantong semar itu apa itu dia terdapatnya di lingkungannya bagaimana. Kalau di daerah-daerah Merapi, ini sekarang baru diteliti oleh Bu Nintya, Bu Yulita, Pak Agung, tapi baru sebarannya ya, baru sebarannya. Lah nanti untuk fisiologisnya dan sebagainya, kalau ada yang tertarik, silahkan nanti ke saya ya. Saya juga mengembangkan, tapi kalau itu bukan taksonomi dan sebarannya bukan, tapi ke arah fisiologisnya. Jadi kantong semar ini biasanya dia menempel pada daerah-daerah yang kurang subur ya, entah itu di pinggiran batu ya, pada tanaman dan sebagainya. Sehingga karena dia menempel pada pohon-pohon besar atau pada populasi dari pohon tanaman yang sudah ada, maka dia akan kalah dalam persaingan, dalam kompetisinya. Sehingga untuk memenuhi unsur haranya ya, terutama unsur N ini, maka dia mempunyai suatu mekanisme dari morfologinya. Jadi tanaman, morfologi tanaman itu akan berkaitan erat dengan di mana tempat dia tumbuh, di mana microenvironment-nya, itu dia akan berhubungan erat, terkait erat di situ, termasuk kantong semar. Nah, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah apabila ada serangga atau apapun ya pada lubang kantong semarnya itu, maka dia masuk. Nah, di kantong semar ini di pinggiran ya, pinggiran dari lubangnya itu mensekresi, mengeluarkan berbagai enzim, di mana enzim ini bisa mendegradasi organisme yang tercebur di situ ya, seperti serangga-serangga kecil maupun kadang-kadang bahkan tikus-tikus kecil atau kelelawar itu bisa ya di kantong semar, jenis-jenis kantong semar yang besar, tapi itu di dalam hutan itu.
Nah, akhirnya karena dia tercebur di situ, didegradasi oleh enzim, ya, hasil sekresi dari dinding apa itu sel-sel yang ada pada lapisan atau dinding dari kantong itu, maka akan kembali ke tanah, sifatnya seperti di tanah. Dia terdekomposisi. Nah, kandungan protein-proteinnya atau senyawa mineral apapun yang apa itu menjadi bagian struktural dari organisme tadi itu akan didekomposisi, protein didekomposisi menjadi asam amino didekomposisi lagi menjadi unsur-unsur nitrat, amonium dan sebagainya. Kemudian lipid juga seperti itu menjadi asam lemak menjadi asetil-CoA dan sebagainya sehingga menjadi unsur hara yang siap untuk masuk atau diserap lagi ke dalam kantong semar itu. Jadi unsur hara yang hasil dari dekomposisi organisme tadi, maka dia akan melewati dinding sel, membran sel, ikut aliran air. Tapi pada saat dia melintasi membran, ya dia akan diseleksi dulu. Diseleksi itu mana saja yang dibutuhkan oleh si kantong semar tadi. Kalau dia tidak dibutuhkan, ya dia dibiarkan saja, disimpan dalam cairan tadi, sehingga bisa dibuktikan atau bisa dianalisis bahwa cairan di dalam kantong semar ini kaya akan unsur hara, karena dia sisa-sisa yang tidak dibutuhkan oleh kantong semar. Itu ya, mekanismenya seperti itu. Halo. Terima kasih. Ya. Ya, ada lagi? Satu lagi saya buka lagi kesempatan untuk bertanya. Ya. Kalau tidak ada, saya mulai ke halo. Masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Saya Amar, terkait dengan pertanyaan Andika tadi terhadap tumbuhan-tumbuhan yang memiliki keistimewaan seperti tumbuhan karnivora, apakah unsur hara didapatkan dari tanah itu fungsinya sama seperti tumbuhan lain atau memiliki kelebihan tersendiri di tumbuhan tersebut? Mohon penjelasannya. Gimana? Jadi terkait seperti kantong semar tadi, terus pertanyaannya gimana, Mas? Unsur hara di tanah itu di tumbuhan karnivora itu tuh fungsinya sama dengan tumbuhan lain atau ada kelebihan lain, Bu? Oh ya, jadi kalau dia biasanya tumbuh, itu akarnya kalau kantong semar biasanya itu kan memang dia akarnya kadang-kadang tertanam di tanah, kadang-kadang dia menempel di batu, ya. Jadi kalau dia sampai membutuhkan organisme-organisme untuk suplai nutrisinya, berarti biasanya tanah yang ada di sekitarnya itu sangat-sangat miskin hara, apalagi seperti batu, dia menempel di batu, tapi dia masih bisa hidup, atau tanah-tanah di sela-sela bebatuan, tapi dia masih hidup. Nah, berarti haranya dari mana? Ya, haranya dari kantong itu. Fungsi hara yang dia serap oleh akar di media-media yang sangat terbatas itu, fungsinya apakah sama? Sama, fungsinya sama. Jadi dia membutuhkan tambahan atau pintu lain itu karena pintu satunya itu sangat miskin. Dia tidak bisa tidak banyak mendapatkan unsur hara dari akarnya. Namun dia masih bisa mendapatkan unsur hara dari kantong semarnya. Sama dengan manusia yang double profesi ya. Satunya lagi menjadi apa ya? Mas, misalnya saya ngene iki nek dadak ngene iki Bu Endang. Ya wis sing satu lagi misalnya tapi jarang ya, misalnya satu lagi menjadi guru ya misal. Ternyata guru itu pendapatannya masih sedikit. Nah, kemudian dia mengembangkan profesi lagi. Dia mengembangkan misalnya bisnis online, misalnya dia membuat
modul-modul pembelajaran, video dan sebagainya. Nah, kemudian itu di-online-kan ya, di YouTube-kan ya, sehingga dia dapat tambahan dari situ lebih tinggi dibanding gurunya. Ning kalau pada manusia jangan benar-benar disamakan, kemudian profesi gurunya ditinggal, ya enggak seperti itu ya. Jadi kalau kantong semar itu sama, jadi dia kenapa membutuhkan suplai unsur hara lain dari bagian organ yang lain selain di akar, ya karena di akar ini kurang ya, asupannya kurang untuk memenuhi pertumbuhannya ya. Sama ya dengan tadi yang profesi yang manusia tadi, sehingga wah dari guru, dari gaji guru kok masih sedikit misal, makanya dia membuka bisnis yang lain untuk memenuhi kehidupannya. Sama dengan seperti itu. Gitu Mas. Jelas? Siap Bu, jelas. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke. Oke, saya lanjut ya ke oh, tadi Bu Endang mohon maaf tadi lupa tidak share ya ininya. Apa itu? Tapi moga-moga slide-nya sudah di-download semua ya. Mas Bu Endang ngecuprus menjelaskan ternyata rum tak share. Oke, saya lanjut ke fotosintesis. Yang ini adalah bagian inti dari fisiologi tumbuhan. Jadi bagian inti dari fisiologi tumbuhan itu salah satunya adalah fotosintesis, respirasi, nanti pertumbuhan vegetatif dan reproduktif ya. Maka ini saya akan pelan-pelan. Anda tidak paham fotosintesis, tidak paham respirasi, yang alamat nanti Anda akan tersandung-sandung, akan kesulitan nanti untuk memahami proses-proses yang lain, baik itu mata kuliah pilihan maupun mata kuliah wajib selanjutnya ya. Oke, saya akan mulai dengan fotosintesis ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa matahari ini merupakan sumber energi utama dalam kehidupan semua organisme di muka bumi ini. Kenapa toh sampai fotosintesis itu begitu pentingnya ya pada untuk organisme-organisme di permukaan bumi ini ya. Jadi pertama, hasil dari fotosintesis itu digunakan oleh berbagai organisme itu untuk bernafas ya. Kemudian juga pada fotosintesis ini mengkonsumsi karbon dioksida ya, di mana ini akan mengurangi dampak yang berbahaya dari kelebihan unsur karbon dioksida. Kemudian dari fiksasi karbon dioksida inilah maka senyawa organik pertama kali disintesis oleh level biotik tingkat paling tinggi, yaitu produsen ya. Jadi pada tanaman-tanaman autotrof itu senyawa organik ini disintesis melalui proses fotosintesis. Kemudian pada proses fotosintesis juga ya, pada makanan yang disintesis itu ya, pada senyawa organik yang disintesis itu juga terkandung energi. Di mana energi ini kalau
tanaman ini gagal mensintesis, maka manusia juga akan kelaparan karena energi manusia, energi dari berbagai hewan, ya tingkat trofik di bawahnya itu sangat-sangat tergantung pada ini hasil dari fotosintesis, baik itu di terestrial maupun di lautan. Kalau di lautan itu dipegang oleh fitoplankton atau oleh tumbuh-tumbuhan laut. Kalau pada daerah terestrial itu juga dipegang oleh berbagai macam tanaman, baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Kemudian keuntungan yang lain ini berbagai macam tanaman dari hasil fotosintesis itu digunakan seperti serat-serat, kayu, kulitnya, daunnya, semuanya tidak ada yang tersisa, semuanya berguna semua bagi kehidupan organisme di muka bumi ini. Ya. Kemudian apa tuh sebetulnya fotosintesis itu? Jadi fotosintesis itu merupakan proses yang dilakukan oleh tanaman, alga, dan beberapa bakteri, ya, yang menggunakan energi dari matahari, di mana energi ini nanti ditangkap, diubah, ya, menjadi energi dalam bentuk senyawa kimia, atau energi ini disimpan dalam senyawa kimia, ya, dan energi yang tersimpan dalam senyawa kimia ini nanti akan bisa digunakan kembali apabila dibutuhkan. Ya. Jadi biasanya yang bisa membentuk senyawa-senyawa organik dari sumber energi utama yaitu matahari, ya, ini biasanya adalah organisme-organisme yang dikenal dengan autotrof, ya. Jadi di sini berbagai macam tanaman, ya, juga tanaman baik daratan, laut, ya, baik itu organisme tingkat rendah maupun organisme tingkat tinggi, ya. Dari cyanobacteria, kemudian euglena, beberapa paku-pakuan, lumut, ya, bahkan tanaman-tanaman tingkat tinggi lainnya. Ya. Kemudian apakah begitu sederhananya toh? Cuma CO2 ditambah H2O, kemudian nanti bisa menjadi senyawa gula, ya, glukosa, O2, H2O, ya. Jadi bisa enggak kira-kira karbon dioksida ditambah air begitu saja kemudian menjadi gula, oksigen, dan H2O? Bisa enggak kira-kira? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nggak bisa, Ya. Bu. Kenapa kok enggak bisa? Pastinya butuh unsur yang lain. Ya, misalnya apa? Misalnya apa, Mbak? Butuh ATP, Bu. Ya, butuh ATP. Apalagi? Enzim. Apa? Enzim. Nah, ya, ini di slide-nya kan sudah ada ini. Dia butuh enzim, ya, butuh pigmen, butuh cahaya. Maka karbon dioksida ditambah air, ditambah cahaya, ditambah pigmen, ditambah berbagai macam enzim, ya. Kemudian dalam wadah atau ruangan yang tertutup, ya, baru nanti bisa menghasilkan senyawa karbohidrat sederhana, oksigen, dan air. Ya, jadi tidak sesederhana yang ya. Jadi oksigen ini, ya, oksigen ini merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh sebagian besar organisme-organisme anaerob. Jadi oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis ini banyak digunakan oleh organisme-organisme lain, ya, dalam kehidupannya. Nah, nanti oksigen digunakan untuk apa? Untuk memecah senyawa organik tadi agar energi
yang disimpan pada senyawa organik tadi bisa dikeluarkan, biasanya dalam bentuk ATP, bisa UTP, GTP ya, dan lain-lain ya. Jadi intinya energi utama pada sinar matahari itu nanti akan diserap oleh tanaman ya. Kemudian energi ini diubah dalam bentuk energi kimia ya, dalam bentuk tadi senyawa gula sederhana. Apabila energi ini mau digunakan, maka dia akan dipecah lewat respirasi. Dari proses respirasi maka energi akan dikeluarkan, digunakan untuk aktivitas yang lain. Contohnya apa yang sederhana banget pada kehidupan kita sehari-hari? Dari yang diceritakan Bu Endang tadi, contohnya apa misalnya? Bisa ngasih contoh enggak? Kalau kita puasa itu, puasa seharian kira-kira lemes apa enggak? Lemes kan? Lemes, Bu. Ya iya lemes. Nah, kemudian pada saat kita puasa disarankan pertama kali kita makan apa? Pertama kali yang harus kita makan lipid, protein, atau gula sederhana? Gula sederhana. Jadi kita harus minum yang manis-manis dulu. Manis-manis dulu itu kan gula-gula sederhananya banyak di situ. Atau bahkan dalam agama Islam itu kita disarankan untuk makan kurma karena kandungan glukosa di dalam kurma itu juga tinggi, atau kandungan gula yang cepat atau mudah digunakan pada kurma itu tinggi dibanding sumber karbohidrat yang lain, nasi dan sebagainya ya. Apalagi kalau misalnya lipid atau protein yang pertama kali dimakan, gorengan atau daging yang pertama kali dimakan pada saat puasa, kenapa kok tidak disarankan? Karena apa? Untuk memecah lipid atau protein menjadi energi itu butuh proses yang panjang. Padahal orang puasa itu kan secepatnya harus dapat asupan energi. Maka yang disarankan pada saat kita berbuka puasa itu adalah gula-gula sederhana yang secepatnya bisa direspirasikan dan bisa menghasilkan energi sehingga kita secepatnya bisa segar ya. Setelah segar baru kemudian sholat maghrib dan sebagainya, baru sumber-sumber karbohidrat yang agak kompleks baru itu disarankan seperti itu ya. Makanya kan pada saat orang puasa itu gula sederhana dulu tahapannya ya. Idealnya nih gula sederhana, setelah kita dapat energi baru kemudian sholat, baru kemudian setelah sholat baru kita makan makanan untuk tambahan energi, baru gorengan agak enggak apa-apa seperti itu ya. Jadi contohnya itu di situ, contohnya bagaimana penggunaan energi pada senyawa-senyawa kimia sederhana. Saya akan lebih pendahuluan dulu biar Anda benar-benar paham. Jadi sifat-sifat cahaya, jadi cahaya ini bersifat sebagai gelombang. Di mana gelombang ini seperti pada pelajaran SMA dulu ya, gelombang ini mempunyai energi, energinya disebut dengan foton ya. Energi foton ini mempunyai hubungan erat dengan panjang gelombang. Panjang gelombang pendek itu energinya bagaimana, Mbak? Tinggi apa rendah? Panjang gelombang pendek? Tinggi. Mbak, Mas, tinggi. Namun kalau yang mempunyai panjang gelombang panjang maka energinya justru rendah ya. Sementara cahaya mana yang dibutuhkan oleh organisme di permukaan bumi, yaitu cahaya tampak. Dia berada di antara sinar UV dan sinar infrared ya, seperti pada slide ini. Jadi cahaya tampak ini di antara ultraviolet dan
di antara infrared. Jadi disinilah cahaya tampak, cahaya putih. Ya, kalau kita melihat di sekitar kita itu yaitu adalah cahaya-cahaya putih. Kenapa kok ini bisa warnanya bisa dipecah seperti ini? Itu bisa kita buktikan pada saat ada pelangi ya, titik-titik air ya, kemudian disinari oleh cahaya dari sinar matahari, maka itu akan dipecah cahayanya itu ya, sehingga menjadi beberapa bagian warna cahaya atau yang kita kenal dengan magico hibinium ya, itu. Jadi ini bisa dilihat pada saat bisa juga pada saat kita membuat mainan gelembung-gelembung sabun itu kan juga di permukaannya apabila dia terkena cahaya itu kan dipecah juga itu cahaya putih menjadi cahaya yang tampak. Nah, ini seperti ini ya. Jadi visible light ini ada pada panjang gelombang di antara 380 hingga 750. Inilah yang biasa bisa kita lihat dan ini yang biasa digunakan pada sebagian besar organisme di permukaan bumi. Kemudian apabila ada warna, kita melihat warna merah ya, itu sebetulnya maksudnya apa? Kenapa kok kita bisa melihat warna merah? Maksudnya adalah warna yang terpantul itulah yang bisa kita lihat. Sementara warna yang lain ya itu akan diserap. Sehingga apabila kita memakai pakaian hitam atau warna hitam itu maksudnya apa? Maksudnya adalah semua warna itu kalau hitam itu diserap atau dipantulkan? Diserap, Bu. Diserap ya. Jadi kalau warna hitam itu semua warna itu diserap. Yang dipantulkan berarti kosong atau sangat terbatas. Sehingga kita melihatnya adalah warna hitam. Tapi kalau warna putih itu adalah semua diserap atau dipantulkan, Mbak? Dipantulkan, Semua Bu. dipantulkan. Semua dipantulkan sehingga kita melihat warna putih ya, sinar putih di situ. Jadi intinya seperti itu ya, sama dengan hijaunya daun. Hijaunya daun itu kan memang semua daun itu sebagian besar berwarna hijau, tapi hijaunya kan lain-lain. Karena hijaunya lain-lain inilah ya nanti hari Kamis nanti praktikum mengenai klorofil ya, bagaimana kita mengukur klorofil ya. Jadi pada warna hijau terutama pada daun ini hijaunya itu adalah warna yang dipantulkan. Sementara warna lain diserap. Ya. Pada tanaman ya. Pada tanaman ini cahaya biasanya diserap oleh suatu senyawa pigmen yang disebut dengan klorofil. Di mana pada daun ini klorofil itu tidak hanya ada klorofil A, ada pigmen-pigmen yang lain yang dapat menyerap cahaya. Ada klorofil A, klorofil B, karoten ya, karotenoid ya, beta karoten, banyak sekali ya jenis-jenis pigmen yang ada pada daun-daun tumbuh-tumbuhan, sehingga hijaunya daun tumbuhan itu bermacam-macam hijaunya ya. Memang semua berwarna hijau, secara umum berwarna hijau, tapi warnanya macam-macam ya. Itu karena kandungan klorofilnya yang berbeda-beda, kandungan komposisi pigmennya juga berbeda-beda. Ya, ada yang mempunyai karoten, kemudian karotenoid ya. Kemudian pigmen-pigmen yang lain ya, klorofil A, klorofil B ya, dan pigmen-pigmen pelengkap yang lain. Di mana pigmen-pigmen ini seperti klorofil A, klorofil B ini menyerap ya, dia mengabsorpsi ya pada panjang gelombang. Jadi pigmen ini kan dia fungsinya menyerap energi cahaya.
maka penyerapannya optimalnya dia di panjang gelombang berapa saja, itu yang menjadi karakter dari pigmen tersebut. Misalnya klorofil A dia menyerap maksimal pada panjang gelombang ini misalnya. Ya, pada panjang gelombang 450 misal, dan dia pada panjang gelombang 650 misal di sini, pada panjang gelombang 650 dia menyerap optimal, penyerapannya paling tinggi. Nah, inilah karakter dari klorofil A. Penyerapan optimal pada panjang gelombang tertentu inilah yang akhirnya digunakan sebagai konsep untuk mengukur berapa toh sebetulnya konsentrasi klorofil A dalam suatu daun, dalam suatu organ, ya. Seperti itu. Jadi konsep pengukuran konsentrasi melalui panjang penyerapan cahaya atau penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu itu digunakan sebagai dasar untuk menghitung konsentrasi suatu pigmen. Ya. Jadi misal seperti di sini ya, klorofil A dia menyerap pada panjang gelombang berapa. Nah, itu dijadikan sebagai sumber untuk penentuan konsentrasi suatu senyawa, ya. Misal pada gambar ini ya, jadi pigmen aksesori pada daun, ya, ini tidak hanya klorofil A saja, ada klorofil B, ya, ada karotenoid terdiri dari beta karotin, likopen, ya. Ini akan masing-masing senyawa ini akan menyerap pada panjang gelombang yang berlainan. Sehingga dengan penyerapan pada panjang gelombang yang berlainan itulah itu bisa ditentukan konsentrasi dari pigmen-pigmen itu menggunakan alat yang disebut dengan spektrofotometer. Konsepnya nanti bagaimana ya? Nanti hari Kamis nanti Bu Indang tugas nanti menjelaskan itu. Ya. Jadi pada tanaman klorofil A ini merupakan pigmen utama pelaksana proses fotosintesis. Kenapa toh Bu kok dia menjadi pigmen utama? Ya, memang banyak sekali pigmen-pigmen pada suatu daun, ya. Namun hanya pada klorofil A saja yang bisa dia mengeluarkan elektronnya yang mempunyai tenaga tinggi untuk berlangsungnya transfer elektron, ya, pada fotosistem. Ya, nanti pada slide-slide selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi banyak pigmen yang lain, namun pigmen-pigmen yang lain itu fungsinya hanya pemanen cahaya saja. Namun pusatnya dia dari pemanen, dari cahaya yang dipanen itu nanti akan ditransfer ke molekul pusat. Ya, molekul pusat inilah yang berperan di molekul pusat itu hanya klorofil A saja, bukan klorofil yang lain atau pigmen-pigmen yang lain. Nah, pigmen-pigmen yang lain ini dia akan menyerap optimal pada berbagai macam panjang gelombang, sehingga panjang gelombang berapapun itu oleh daun itu bisa dipanen dan dikirimkan ke pusat panen cahaya, pemanenan cahaya, yaitu di fotosistem, namanya fotosistem, di mana fotosistem ini pusat reaksinya itu yang bisa menempati hanya klorofil A saja. Ya. Jadi ini ya, klorofil B dia menyerap optimal pada panjang gelombang misal berapa, klorofil A, lutein, karotin, ya, zeaxanthin, likopen, ya. Ini masing-masing menyerap pada panjang gelombang yang berbeda-beda. Karena dia menyerap pada panjang gelombang yang berbeda-beda inilah yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan konsentrasi dari berbagai macam pigmen tadi. Ya. Kenapa kok tumbuhan ini warnanya hijau? Ya, ternyata
tadi seperti sudah Bu Endang jelaskan bahwa banyak sekali kandungan klorofilnya, karena klorofil ini warnanya hijau karena dia memantulkan warna hijau. Itulah yang kita lihat ya. Di mana tuh sebetulnya klorofil ini? Pigmen klorofil itu letaknya sebetulnya di mana? Nah, ya, seperti anatomi sudah dapat ya kemarin ya? Sudah, Bu. Sudah. Berarti Bu Endang kan berarti Bu Endang kan tidak kesulitan untuk melanjutkan ini. Jadi apabila ada sehelai daun ya, maka ini dibuat preparat irisan, maka anatominya adalah pada bagian atas epidermis ya. Kemudian ini adalah jaringan palisade, jaringan spon ya. Kemudian ini adalah berkas pengangkut, di mana pada berkas pengangkut itu terdapat xilem dan fluem. Ya. Sekarang di mana tuh sebetulnya klorofil itu? Nah, klorofil ini, ternyata klorofil ini terdapat di kloroplas. Dan kloroplas ini banyak terdapat di jaringan palisade. Ya, di jaringan palisade. Ya. Kloroplas inilah tempatnya dari berbagai molekul-molekul klorofil tadi. Ya. Kloroplas sendiri itu bagaimana secara anatominya ya. Jadi kloroplas sendiri itu secara anatominya itu dia terdiri dari dua membran, double membran. Pada membran bagian dalam ya, karena terdiri pada membran bagian dalam ini banyak sekali protein-protein integral ya. Protein-protein yang menempel dan berfungsi sebagai protein-protein nanti dalam proses fotosintesis maupun mungkin proses-proses yang lain, tapi utamanya adalah proses fotosintesis, maka membran bagian dalam ini akan sangat panjang sekali. Karena sangat panjangnya ini, maka membran ini membentuk lekuan-lekuan, di mana lekuan-lekuan ini akan membentuk kantong-kantong. Nah, kantong-kantong inilah, satu kantong ini disebut dengan kantong tilakoid. Tumpuan kantong-kantong ini disebut dengan grana. Ya, disebut dengan grana. Bagaimana tahu molekul klorofil ini kok dia bisa sampai bisa menyerap cahaya? Jadi molekul klorofil ini terdiri dari senyawa-senyawa organik, senyawa-senyawa aromatis, di mana pusatnya adalah atom dari magnesium dengan valensi 2+ ya. Pada bagian klorofil ya, yang dicontohkan di sini adalah klorofil A ini ya. Inilah klorofil A inilah yang akan bisa menyerap ya, mempunyai fungsi dalam penyerapan cahaya. Di mana pada klorofil A inilah akan terdapat elektron yang nanti elektron itu akan berfungsi dalam penyerapan cahaya, dan fungsinya lagi dia bisa mengirimkan dari elektronnya itu untuk dikirimkan energinya itu pada proses fotosintesis ya. Jadi kalau digambar secara 3 dimensi ini seperti itu. Nah, bagaimana tuh Bu kok elektron kok bisa? Jadi jelas ya, ini dari ini jelas dulu ya. Jadi struktur klorofil, kok elektronnya dari mana? Ya, elektronnya misalnya kan dari ion-ion H di sini ya, hidrogen di sini. Hidrogen itu kan mempunyai dua bentuk, hidrogen bervalensi negatif dan hidrogen bervalensi positif, elektron, dan yang satu lagi apa? Yang bervalensi positif. Ya. Jadi apabila senyawa protein tadi terkena cahaya atau dia menyerap foton, maka energinya akan ditingkatkan ya. Pada saat energi ditingkatkan inilah karena dia menyerap energi yang lebih tinggi, sehingga pada saat energi ini dikeluarkan ya,
maka yang terjadi adalah dia akan mengeluarkan energi dan kembali ke posisinya semula. Ya. Jadi mula-mula elektron ini apabila sifatnya sifat dasar dari elektron pada klorofil ini apabila terkena cahaya atau dia menyerap energi foton, maka energinya ini akan meningkat ya karena dia menyerap energi, maka dia akan teraktivasi atau mengalami eksitasi. Nah, dia kemudian elektron ini kalau dalam proses fotosintesis maka elektron ini akan terlempar keluar dan memberikan energinya secara berantai pada protein-protein yang ada pada membran. Namun kalau energi ini tidak digunakan maka energi ini bisa dikeluarkan dalam bentuk cahaya fluoresen ya. Di mana elektron ini kalau energinya dikeluarkan maka dia kembali ke posisi awal ya, kembali ke sini ke posisi awalnya pada molekul klorofil. Seperti itu ya. Ini di biologi dasar, praktikum biologi dasar ya, pada saat itu mungkin masih offline ya, ini pasti ini dipraktekkan ya. Jadi klorofil diekstrak kemudian diberikan di sinar ya, sinar lampu maka akan kelihatan fluoresennya. Masih ingat enggak? Ini dipraktekkan kan untuk melihat fluoresen dari klorofil di praktikum biologi dasar. Iya, Lihat ya. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. ya. Jadi itu mencontohkan bahwa klorofil ini bisa menyerap foton dan apabila energi ini tidak digunakan maka dia dikeluarkan sebagai sinar fluoresen. Ya. Jadi tadi Bu Endang jelaskan bahwa pada kloroplas ini ada berbagai banyak sekali kantong-kantong yang disebut dengan kantong tilakoid. Di kantong-kantong atau membran tilakoid dari membran dari kantong tilakoid itu terdapat banyak sekali protein-protein menempel sebagai protein-protein integral, di mana beberapa molekul dari klorofil ya dan pigmen-pigmen aksesori yang lain misalnya seperti karotin dan klorofil B ini disusun menyatu membentuk suatu susunan khusus yang disebut dengan fotosistem ya. Jadi pada membran tilakoid itu ada suatu sistem cahaya ya, fotosistem yang terdiri dari berbagai klorofil A. Banyak klorofil A, klorofil B dan pigmen pemanen yang lain. Di mana hanya pada pusat fotosistem hanya klorofil A saja yang bisa menjadi pusat reaksi pada fotosistem. Ya. Jadi apabila fotosistem ini menyerap cahaya ya dengan berbagai panjang gelombang. Kenapa kok dia bisa menyerap cahaya pada berbagai panjang gelombang? Ayo biar tidak ngantuk. Kenapa fotosistem ini dapat menyerap cahaya pada berbagai panjang gelombang? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Halo? Ayo, enggak usah lihat, enggak usah nyari di internet. Kenapa? Kalau mengikuti tadi yang saya Karena memiliki berbagai macam pigmen. Ya, jawabannya A, itu. B, dan pigmen aksesoris. Ya, pintar Mas Andika. Jadi dia bisa menyerap dari berbagai macam panjang gelombang karena dia punya berbagai macam pigmen. Ya, maka itulah fungsinya hijaunya tumbuhan yang bisa bermacam-macam warna hijaunya itu karena tergantung
tempat tumbuhnya dia di mana, kondisi lingkungannya di mana, sehingga dia bisa butuh cahayanya seberapa. Jadi warna daun itulah yang menentukan kebutuhan tanamannya itu seberapa. Kowe iki butuhe cahaya iki sepiro toh? Nggak bisa tanaman itu menyerap banyak sekali cahaya sementara dia butuhnya sedikit, nggak bisa. Tanaman itu selalu di bawah pengaturan yang ketat. Kalau dia tidak mengatur ketat-ketat, ya nanti dia akan mengalami kematian. Lingkunganmu itu istilahnya kamu tuh kayanya seberapa toh? Kok kamu itu butuh apa itu misalnya butuh cahaya sedemikian banyak? Memang untuk apa itu melengkapi fungsi dari cahaya ini kamu tuh kayanya seberapa. Nah, makanya warna daun itu disesuaikan dengan kondisi tanaman, kondisi tanahnya, ya, kondisi di mana dia berada. Kalau dia beradanya pada suatu naungan, itu juga komposisi pigmennya berbeda. Klorofil A, klorofil B-nya juga akan berbeda konsentrasinya. Kemudian dia berada di bawah air, ya komposisinya akan berbeda lagi. Seperti itu, ya. Jadi komposisi pigmen ini menentukan di mana tanaman itu berada, bagaimana kebutuhan tanaman terhadap intensitas cahaya, ya. Itu akan terrefleksikan pada jenis-jenis pigmen, konsentrasi pigmen, ya. Jadi pigmen-pigmen pelengkap ini yang berfungsi untuk menyerap cahaya dulu. Jadi cahaya itu diserap, kemudian dari berbagai macam pigmen ini akan secara berantai, ya, energi yang telah diserap, foton-foton yang telah diserap ini dikirimkan ke pusat reaksi yang ada pada fotosistem. Setelah dikirimkan di sini, maka ini akan menyebabkan kumpulan dari foton-foton ini akan menyebabkan tereksitasinya elektron dari pusat reaksi. Jadi ini tadi yang dijawab oleh Mas Andika. Kenapa apa itu permukaan suatu daun kemudian dia menyerap cahaya pada permukaan area yang luas, ya, dengan berbagai macam pigmen, tidak hanya satu single pigmen saja. Itu dalam rangka dalam kondisi se-ekstrim apapun tumbuhan ini masih bisa survive karena adanya berbagai macam pigmen pelengkap tadi. Ya, jadi intinya seperti itu. Ya. Jadi dengan fotosistem dan pusat reaksi ini yang mendapatkan kiriman berbagai macam apa itu foton, maka ini menyebabkan elektron berada dalam kondisi tereksitasi. Elektron dalam kondisi energi tinggi inilah nanti energi ini yang akan digunakan pada proses fotosintesis. Ya. Jadi pada saat ada cahaya, kemudian cahaya ini mengenai tilakoid, mengenai apa? Klorofil, maka klorofil ini nanti akan menjalankan rangkaian aliran elektron, di mana dari aliran elektron ini nanti akan dihasilkan ATP, dihasilkan NADPH, ya. Kemudian ATP dan NADPH ini akan digunakan untuk mengikat karbon dioksida. Karbon dioksida yang sudah terikat nanti akan digunakan pada siklus Kelvin untuk mensintesis senyawa karbohidrat sederhana atau untuk mensintesis glukosa. Jadi inti dari proses atau konsep fotosintesis itu adalah adanya cahaya,
maka menyebabkan elektron tereksitasi ya karena klorofil tadi ya. Jadi penyerapan cahaya oleh klorofil menyebabkan elektron di klorofil tereksitasi karena dia mengandung cahaya yang tinggi, sehingga cahaya yang tinggi nanti dalam proses aliran elektron akan digunakan untuk mensintesis ATP dan NADPH. Ya, ATP dan NADPH digunakan untuk sintesis di siklus Kelvin, di mana sintesisnya karbohidrat sederhana ini membutuhkan fiksasi karbon dioksida. Nah, pada saat aliran elektron pada fotosistem ini, maka dibutuhkan juga sumber elektron yang lain. Dari mana sumber elektron yang lain? Dari air. Nah, air ini adalah sumber elektron yang lain selain pada awalnya dari klorofil. Maka dia keberlangsungan untuk rantai elektron itu berasal dari air yang akan terpecah atau dipecah. Makanya tumbuhan ini kalau kekurangan air atau stres air, jelas proses fotosintesis akan terganggu. Tumbuhan tidak akan bisa hidup tanpa air. Begitupun kalau tumbuhan ini kelebihan air, biarpun dia butuh, tapi kalau kelebihan air juga dia tidak akan bisa hidup. Ya, dia juga akan mengalami kematian kalau dia tidak bisa mengembangkan mekanisme adaptasinya. Sehingga pada proses fotosintesis itu ada yang disebut dengan reaksi terang dan reaksi gelap. Maksudnya apa? Proses yang membutuhkan cahaya ini merupakan semua proses yang disebut dengan reaksi terang karena dia membutuhkan cahaya. Sementara pada proses pengikatan atau fiksasi karbon dioksida tidak membutuhkan cahaya karena makanya disebut dengan reaksi gelap. Sehingga fotosintesis itu terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pada reaksi terang dan tahap-tahap pada reaksi gelap. Ya. Jadi seperti saya sebutkan tadi, elektron ya pada tadi nanti aliran elektron ya dari klorofil mengabsorpsi cahaya dari sinar matahari, maka untuk menghasilkan energi maka ada berbagai transport atau protein-protein yang akan membawa elektron tadi dari fotosistem satu ke fotosistem yang lain sehingga menghasilkan NADPH dan ATP. Ya. Seperti ini. Ya. Jadi nanti akan dihasilkan, ini tidak usah dulu, nanti langsung kita ke prosesnya saja. Ya. Jadi prosesnya seperti ini. Ada dua fotosistem. Ya. Sekarang dimulai. Ayo yang udah sibuk-sibuk silahkan kembali lagi ke laptopnya. Nanti kalau tidak bisa mengikuti ini, biarpun nanti bisa melihat dari rekaman, tapi lain loh kalau langsung mengikuti. Ya, jadi ada dua fotosistem ya pada membran tilakoid ya. Ada fotosistem 2. Dan ada fotosistem 1 ya. Pada fotosistem 2 ya, proses pertama kali itu adalah pusat reaksi atau semua pigmen-pigmen pemanen ini akan menyerap cahaya ya. Energi dalam bentuk foton yang tadi diserap ini menyebabkan elektron akan tereksitasi. Saat elektron tereksitasi atau dia mempunyai kelebihan energi atau energi yang sangat tinggi, maka energi ini dari kondisi dia kelebihan energi, maka energi ini akan dikeluarkan pelan-pelan. Dengan cara apa?
dengan cara dipindahkan ke molekul-molekul protein ya. Jadi di sini di rantai elektron ini terdiri atau ada berbagai macam molekul protein ya. Ada ferredoxin ya, ada plastoquinon ya. Nanti elektron ini akan berpindah dari pusat reaksi berpindah ke protein yang satu, dari sini akan berpindah ke protein yang satunya lagi, berpindah lagi ke protein yang satunya lagi. Setiap kali pindah dari protein satu ke protein yang lain, maka akan dikeluarkan energi, ya, energi itu akan dikeluarkan. Nah, sampai nanti dia dari energi tinggi turun menuruni gradien rantai elektron ini sampai nanti energinya habis lagi sehingga dia masuk ke pusat fotosistem 1. Ya. Dari pusat fotosistem ini ya, dia masuk di pusat fotosistem ini elektron yang kehabisan energi tadi, maka dengan adanya sinar matahari yang mengenai lagi ya, maka elektron di sini akan menyerap lagi ya, menyerap energi lagi. Maka dia mengalami kenaikan lagi, kenaikan energi lagi. Nah, dari kenaikan energi lagi nanti ini akan dikeluarkan lagi ya. Energi ini akan dikeluarkan lagi dengan cara apa? Dengan cara dia menuruni lagi gradien pada rantai elektron. Nah, energi tadi yang dikeluarkan itu akan digunakan untuk pembentukan NADPH. Ya, pembentukan NADPH itu dari senyawa NAD, dia mendapatkan energi dari elektron, maka akan terbentuk NADPH. NADPH itu adalah suatu senyawa berenergi tinggi. Sekarang Bendang balik tanya, kenapa NADPH merupakan senyawa berenergi tinggi? Halo, ada yang bisa menjawab? Karena dihasilkan dari eksitasi elektron. Ya, dihasilkan dari eksitasi elektron. Atau lebih tepatnya apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Karena menyerap ion H+. Terus? NADP plusnya itu menyerap H+, jadi lebih berenergi. Jadi NADPH itu dihasilkan dari elektron ya. Dari NADP yang tadi menyerap elektron ya. Jadi elektron berenergi tinggi ini ya, energinya itu digunakan untuk mensintesis NADP menjadi NADPH. Energinya di mana toh? Ya di H+-nya itu ya. Di H-nya itu, di ion H-nya. Ion H-nya itulah yang mengandung energi tinggi sehingga dia dihasilkan NADPH. Seperti itu. Jelas ya? Kan ion H itu ada dua bentuk ya, ada dua bentuk ya, dalam bentuk H+ dan dalam bentuk H negatif ya. Kalau H negatif itu elektron, H+ itu proton. Nah, kemudian di sini elektronnya kan mengalir ini ya, tadi mengalir dari sini, dia mengalir menempati di sini, elektronnya menaik lagi, kemudian digunakan oleh NADPH untuk sintesis NADPH. Kosongnya elektron di sini ya, karena dia sudah terlempar keluar, maka di sini akan ada posisi kosong ya. Lubang kosong elektron, karena kekosongan elektron ini kan harus diisi biar sistem ini berlangsung secara terus-menerus. Elektron ini diisinya dari mana? Dari air, pemecahan air. Nah, air itu kalau terpecah, maka dia akan menghasilkan ion-ion H+. Nah, ion-ion ini ya, ion-ion baik H+ maupun elektron inilah yang nanti akan menempati lubang yang ada
yang kosong setelah ditinggalkan oleh elektron yang tereksitasi tadi. Makanya dalam proses fotosintesis itu dibutuhkan air dalam jumlah tinggi karena untuk ketersediaan elektron pada fotosistem 1. Nah, kadang-kadang rantai elektron itu tidak selalu dari tereksitasi menurun gradien energi, kemudian dia naik lagi mendapatkan energi, kemudian turun lagi mensintesis NADPH. Kadang-kadang aliran elektron ini tidak seperti ini. Kadang-kadang dia setelah mengalami eksitasi maka dia turunnya tidak ke sini, tapi turunnya dia ke sini, ya, ditangkap oleh protein, ya, protein yang ada pada aliran elektron di sini, ya. Kemudian penurunan ini akan mengeluarkan energi, ya. Energi inilah digunakan untuk sintesis ATP dari ADP, ya. Jadi elektron ini kadang-kadang dia tidak selalu harus jalurnya untuk sintesis NADPH. Kadang-kadang dia jalurnya ke arah aliran balik lagi ke tadi, ya, di tengah-tengah ini, ya, ke kompleks dari protein yang ada pada daerah rantai elektron antara fotosistem 2 dan fotosistem 1. Ya, selama dia mengeluarkan energi karena penurunan ke arah ini, ya, ke arah sini, maka energi yang dikeluarkan ini digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Sehingga pada reaksi terang, ya, itu dihasilkan 2 senyawa berenergi tinggi, yaitu NADPH dan ATP. NADPH dan ATP. Sehingga apabila dia menghasilkan ATP, maka NADPH disintesis apa tidak? NADPH disintesis apa tidak kalau dia mensintesis ATP? Halo? Saat dia mensintesis ATP, maka NADPH kira-kira disintesis apa tidak? Tidak. Tidak, ya, tidak disintesis karena aliran elektron menuju ke kompleks protein yang ada di sini, ke ferredoxin, plastohuinon, ya. Sehingga dia tidak mensintesis NADPH karena energinya dikeluarkan, diturunkan ke arah ini, sehingga energi yang diturunkan ini digunakan untuk sintesis ADP dan untuk sintesis ATP dari ADP. Kemudian kalau ada sih sebetulnya misalnya mungkin di dalam pikiran ini Mbak-mbak dan Mas-mas, Bu, apa itu kalau di membran sel itu terus gambarnya apa ya, seperti itu ya Bu ya, skema Z-nya itu jelas ya, ada skema Z seperti itu. Ini itu kan hanya untuk menjelaskan saja. Kenapa kok ini dibuat lebih tinggi? Karena terjadi penurunan gradien energi, ya, sehingga ini dibuat lebih tinggi. Tapi kalau dalam membran sel yang terjadi adalah kumpulan dari berbagai macam protein dan enzim, sehingga terlaksanalah proses reaksi terang seperti ini, sehingga terdapatlah atau disintesislah NADPH dan ATP. Jadi tidak gambar seperti ini kemudian menempel di membran sel, tidak seperti itu, ya. Jadi sebetulnya realnya itu sangat kompleks sekali membran sel pada tilakoid. Maka kenapa membran sel pada tilakoid itu sangat-sangat panjang? Karena apa? Karena banyak sekali protein, banyak sekali enzim untuk berlangsungnya proses fotosintesis ini. Jadi daun yang begitu sederhana itu prosesnya sangat-sangat kompleks, di mana semuanya itu tidak ada yang meleset, ya, pasti tepat sesuai dengan sasaran. Nah, itulah yang bisa kita hadapkan pada orang-orang yang ateis, yang anti Tuhan.
Tidak mungkinlah proses sebegitu kompleks secara logika, tepat, tidak ada yang meleset, tidak ada yang mengatur, tidak mungkin. Pasti ada yang mengatur. Lah wong pensil aja dia tidak bakalan bergerak kalau tidak ada tenaga yang menggerakkan. Nah, makanya apalagi itu sekompleks itu prosesnya. Makanya ini untuk dihadapkan pada orang-orang ateis yang tidak mengenal Tuhan itu. Ya, ini bisa dijadikan sebagai dasar. Makanya kita di FSM ya, kalau saya mendengar dari anak saya itu katanya FSM itu gudangnya orang-orang yang pemahaman agamanya tinggi. Ya karena apa ya? Karena dari proses-proses mekanisme ini itu tidak mungkin lah kita itu keimanan kita semakin lemah, justru itulah yang membuat kita itu keimanan kita semakin kuat. Tidak mungkin ya. Kita tidak mungkin segala sesuatu itu berjalan dengan sendirinya. Dan inilah kebesaran Allah, kebesaran Tuhan kita untuk memakmurkan ciptaannya, mempertahankan kehidupan ciptaannya. Jadi prosesnya seperti ini ya. Jadi ada fotosistem 2, ada fotosistem 1. Bukannya kemudian ini fotosistem 2, kemudian ini dinamakan fotosistem 1. Pertama kali yang diketemukan mana dulu, ini hanya nama saja ya. Jadi untuk membedakan saja ada 2 fotosistem di mana berbeda komposisi pigmennya sehingga disebut fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kemudian ada yang menanyakan, Bu, fotosistem malah aliran elektron itu kenapa dimulai dari fotosistem 2? Kenapa fotosistem 2 ini tidak disebut dengan fotosistem 1 ya? Jadi yang diketemukan pertama kali itu adalah fotosistem 1, baru kemudian fotosistem 2. Ya, itu ya. Jadi alasannya seperti itu. Jadi secara lengkap tadi prosesnya seperti ini ya. Jadi dia menyerap energi, elektron tereksitasi, menurunkan gradien, menurun pada rantai transport elektron, dia akan menurunkan energinya. Karena energinya dari energi tinggi menuju energi rendah, energi yang dikeluarkan ini untuk digunakan sebagai sintesis ATP. Kemudian dari dia tidak punya energi atau kosong energinya, menyerap foton lagi, kemudian tereksitasi lagi, dia menurunkan lagi energinya. Nah, energi yang diturunkan ini digunakan untuk sintesis NADP menjadi NADPH. Kalau ada yang tidak jelas, loh, kok bisa ya Bu ya dari energi tinggi kemudian dia menurunkan energi, itu gimana tuh maksudnya? Maksudnya misalnya seperti ini. Anda dari bukit saja ya, dari bukit Anda menggelindingkan batu. Nah, batu itu kalau sudah sampai di bawah, maka dia akan berhenti. Maka energinya kan hilang. Lah hilangnya di mana? Ya hilangnya pada saat tadi dia menggelinding tadi. Pada saat dia menggelinding itu kan kalau di bukit itu kan dia pelan-pelan. Pelan-pelan itu kan dia mengeluarkan energi ya. Tapi kalau kemiringannya, kalau ingin tahu energinya seberapa besar, kemiringannya itu misalnya kita tajamkan, kemudian di bawah itu kita tangkap, batu yang naik dari atas kita tangkap, itu baru kita tahu energinya seberapa. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kenapa elektron ini dikeluarkan pelan-pelan ya, ditangkap satu protein satu, ditangkap protein yang lain, itu agar energinya tidak langsung begitu besarnya dikeluarkan. Maka dia dikeluarkan pelan-pelan di sini, baru energi yang terkumpul ini digunakan untuk sintesis ATP. Ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri, yang tidak jelas bisa ditanyakan ke saya minggu depan. Yang ini saya akan menjelaskan tentang ini dulu ya. Bagaimana terjadinya atau tersintesisnya ATP. Kita langsung aja ke sini ya.
Kita langsung ke sini dulu. Apa itu? Jadi saya akan pelan-pelan, ini silahkan melihat videonya ini. Jadi fotosistem 1 yang menyerap, ya, jadi pada gambar fotosistem 1 yang menyerap foton. Ya, kemudian elektron ini ya dari energi tinggi ya, dia akan menuruni ya dari protein-protein ya, dari dia akan apa itu ditangkap oleh protein 1, kemudian dilepaskan, ditangkap oleh protein satunya lagi ya, kemudian dia dilepaskan lagi. Nah, selama tangkap lepas inilah akan dikeluarkan energi ya, akan dikeluarkan energi. Tempat kosong di mana elektron ini mengalir, maka ini akan diisi oleh elektron dari pemecahan air. Selama energi ya terjadinya proses pembuatan ATP ya, atau sintesis ATP. Selama energi tadi dari satu protein ke protein yang lain dikeluarkan, maka energi ini digunakan untuk memompa proton-proton yang ada di luar tilakoid, dipompa menuju kantong tilakoid, dalam tilakoid ya, dalam stoma. Karena ini melawan gradien konsentrasi, maka dia butuh tenaga. Sehingga tenaga yang dikeluarkan saat elektron ini ditangkap dan dilepaskan oleh kompleks protein yang ada yang biru-biru ini ya, itu energinya digunakan untuk memompa proton-proton menuju atau melewati membran sel ya. Karena melawan gradien konsentrasi, maka transportnya adalah transport aktif. Nah, jadi seperti ini. Nah, dia digunakan. Kemudian dari fotosistem 1 ya, dari fotosistem 1 setelah elektron tadi kehilangan apa itu energinya, maka dia menyerap foton lagi. Kemudian elektron ini digunakan untuk sintesis NADP. NADP menjadi NADPH. Tadi energi yang ada di sini ya, energi yang ada di sini digunakan untuk memompa ion atau proton-proton menuju ke dalam kantong tilakoid. Nah, karena konsentrasi di dalam kantong tilakoid ini proton-protonnya tinggi, maka dia bisa dikeluarkan dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah, maka akan dikeluarkan energi. Energi inilah yang digunakan untuk sintesis ATP ya, dari ADP ya. Jadi saya ulangi lagi, pada saat elektron melintasi protein-protein ini, maka akan mengeluarkan energi. Energi ini digunakan untuk memompa proton-proton menuju ke dalam kantong tilakoid. Nah, setelah konsentrasi ion H di sini sangat tinggi, maka ini harus dikeluarkan. Karena pengeluarannya itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, maka dihasilkan energi. Energi ini digunakan untuk sintesis ADP menjadi ATP. Sehingga pada reaksi terang dihasilkan dua senyawa berenergi tinggi, yaitu NADPH dan ATP. Nanti ya ATP dan NADPH ini akan digunakan untuk fiksasi karbon dioksida pada siklus Kelvin ya, di mana pada siklus Kelvin ini nanti akan dihasilkan glukosa atau senyawa-senyawa karbon sederhana ya, seperti ini ya, nanti akan dihasilkan
senyawa karbon senyawa karbon sederhana seperti glukosa dan senyawa-senyawa yang lain. Ya. Saya kira untuk pagi hari ini Bu Endang biar tidak terlalu banyak materi sehingga nanti mungkin membebani Anda. Saya buka pertanyaan. Silakan bertanya. Ya. Ibu nama saya Alia, mau bertanya tadi yang yang tadi ada membran tilakoid dan ada fotosistem sebelumnya, Bu. Nah, di slide tadi itu kan ada sintesis NADP sama H+ ya, untuk jadi NADPH. Nah, itu tuh terjadinya di luar, ini tuh di luar atau di dalam membran tilakoid sih, Bu? Ya, sini. Sebentar, tak ini kan, saya ini aja. Tak beri kasih gambar. Nah, di sini. Ya, nih. Jadi ini kantong tilakoid, ya, ini kantong tilakoid. Nah, protein-proteinnya atau fotosistem itu ada di mana tuh? Fotosistem itu ada di nempel. Fotosistem itu kan itu banyak sekali susunan dari protein-protein transmembran. Jadi protein, enzim dan senyawa-senyawa yang dibutuhkan itu nempel di sini semua, di membran ini. Nempel, termasuk ATPase itu nempel di membran di sini. Gitu. Gitu, Mbak. Oh iya, Bu. Terus berarti sintesis NADP-nya itu terjadinya di membrannya itu, Bu? Oh iya, terjadinya di membran ini. Semuanya proses terjadinya di membran. Kecuali pompa proton ini, pertama proton itu dari energi yang pada aliran elektron ini kan dikeluarkan energinya. Dia mengeluarkan energi atau menghasilkan energi. Energi yang terjadi itu digunakan untuk memompa ion H+ atau proton menuju ke dalam kantong tilakoid. Kemudian apakah hanya H+ itu melintas begitu saja? Tidak, dia harus melewati channel protein juga ya, channel protein atau terowong transporter untuk ion H. Dia tidak begitu saja bebas. Di sini dia juga harus melewati protein transmembran juga. Proteinnya di mana, Bu? Ya semuanya di membran. Jadi membran ini, kenapa membran ini sangat panjang sekali. Sampai dia berlekuk-lekuk membentuk kantong-kantong tilakoid karena banyaknya protein yang menempel di membran tilakoid. Ini juga protein ATPase untuk sintesis ATP itu juga nempel di membran. Gitu, Mbak. Oh iya, Bu. Terus masih boleh bertanya lagi, Bu? Boleh, silahkan. Ya. Nah, terus itu kan tadi selama perpindahan elektron di protein-protein itu kan mengeluarkan energi yang fungsinya untuk memompa proton ke dalam tilakoid ya, Bu. Nah, H+ yang di dalam tilakoid itu fungsinya hanya untuk sintesis NADP dan ATP, Bu. Kalau H+ yang dipompa dari luar ke dalam. Ini nanti kan di sini kan selain dia dapat H+ yang lain, nanti kalau konsentrasinya di sini tinggi, itu nanti akan dipompa keluar melewati pintu ATPase ini. Setelah dia dipompa keluar, karena ini dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, maka akan dikeluarkan energi. Energi yang dikeluarkan itu untuk sintesis mengubah ADP menjadi ATP. Begitu. Berarti fungsi dari pemompaan proton H+ ke dalam tilakoid itu apa, Bu? Fungsinya untuk mengumpulkan energi. Nah, energi kan ini kan tidak bisa energi ini terbuang begitu saja. Energi ini digunakan untuk pemompaan sehingga apabila di sini sudah jenuh atau penuh, maka ini akan terdorong. Kalau pasif itu kan simultan ya. Kalau di sini itu sudah tinggi, maka dia begitu saja akan dikeluarkan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga mengeluarkan energi.
Dan energi yang dikeluarkan digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Oh, berarti itu masih satu rangkaian ya, Bu? Jadi, Oh iya. pompa ke dalam dulu, nanti kalau udah jenuh dikeluarkan buat pembentukan Iya, ATP. Oh, betul, gitu. betul ya, seperti itu. Makanya ini dikenal dengan teori chemiosmosis. Kimia osmosis pembentukan ATP. Kenapa kok chemiosmosis? Kalau kimia jelas ya prosesnya kimia osmosis. Karena terbentuknya ATP itu adalah proses difusi melewati membran. Difusi melewati membran disebut apa, Mbak? Osmosis. Ya, gitu. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Proses ini tadi dimulai dari fotolisis air sampai pembentukan ATP itu disebut fotofosforilasi, bukan, Bu? Iya. Jadi sebentar. Jadi proses pembentukan ATP ini adalah ini dan ini ya. Ini dan ini. Jadi proses pembentukan ADP menjadi ATP ini kan penambahan unsur P. Ini yang disebut dengan fosforilasi. Jadi penempelan unsur fosfor ke ADP menjadi ATP. Karena prosesnya ini membutuhkan cahaya, maka dia disebut dengan fosforilasi fotosintetik. Ya, fosforilasi fotosintetik. Artinya apa? Bahwa fosforilasi yang terjadi pada saat sintesis ATP itu terjadinya pada saat aliran elektron dalam proses fotosintesis atau dalam proses reaksi terang. Atau bisa juga dia disebut dengan fosforilasi siklis. Kenapa kok siklis? Ya karena dia membentuk siklis di sini. Nah, ini kan bisa ke sini terus. Nah, dari sini dia naik ke atas menuju ke sini terus. Terus di sini. Nah, gini. Sehingga pada saat fosforilasi siklis ini, maka tidak akan terjadi pemecahan air. Karena elektronnya siklis di sini. Dari sini dapat energi, turun lagi, ke sini lagi, turun lagi, dapat energi lagi, naik, turun lagi, terus. Maka selama proses siklis ini tidak terjadi pemecahan air dan tidak terjadi sintesis NADPH. Begitu, Mas. Jadi bisa disebut dengan fosforilasi fotosintesis dan bisa disebut juga dengan fosforilasi siklis. Kemudian ada lagi yang bertanya, terus fosforilasi oksidatif apa, Bu? Nah, fosforilasi oksidatif itu penempelan atau reaksi fosforilasi penggabungan fosfor ke ADP menghasilkan ATP tapi dari proses oksidatif, dari proses pemecahan senyawa organik, ya, dari proses pemecahan senyawa-senyawa glukosa, fruktosa, dan mungkin senyawa-senyawa yang lain. Itu terjadinya di mana? Di respirasi, proses respirasi. Tepatnya di mana, Bu? Di rantai elektron di mitokondria. Tapi nanti kalau kita sudah membicarakan respirasi, ya, itu disebut dengan fosforilasi oksidatif. Jadi fosforilasi itu terjadi sama prosesnya dengan chemiosmosis. Nanti juga ada proses chemiosmosis. Juga ada proses fosforilasi atau penggabungan atau penempelan atau reaksi fosfor, unsur fosfor yang telah aktif ke ADP sehingga menghasilkan senyawa ATP. Ya. Kalau dihasilkan dari proses oksidatif itu disebut dengan fosforilasi oksidatif.
Jelas? Silakan, kalau belum jelas mau bertanya apa saja saya beri kesempatan di sini. Kemudian itu tadi kan foto fosforilasi siklik. Kemudian perbedaannya sama yang siklik gimana Bu mekanismenya? Iya Mas, gimana Mas? Perbedaan mekanisme dari foto fosforilasi siklik dan non siklik. Oh, kalau fosforilasi siklis kan jelas dia kan membentuk siklus, membentuk suatu aliran bulatan ya. Jadi dia tidak terputus ya. Nah, dia dari sini seperti ini loh digambarkan. Jelas ya? Panahnya Bu Endang jelas ya? Turun, menyerap foton, naik, ke sini lagi, turun lagi. Ke sini lagi, menyerap foton, naik lagi. Kan ini siklis, membentuk suatu siklus ya, Namun kalau pada fosforilasi oksidatif ya, nanti pada saat respirasi itu hanya bersifat satu arah saja. Pada saat penurunan energi ini akan disintesis ATP. Jadi dia tidak siklis, tidak kemudian elektron ini dari sini kemudian kembali lagi ke sini, dari sini kembali lagi. Kalau pada oksidatif tidak seperti itu. Elektron yang terjadi selain untuk sintesis ATP, maka elektron ini digunakan untuk mengoksidasi oksigen pada rantai elektron respirasi nanti, itu mereduksi oksigen sehingga dihasilkan air atau H2O. Jadi pada respirasi itu nanti ada peristiwa pada aliran elektron itu nanti akan dihasilkan air, itu berasal dari reduksi oksigen. Jadi oksigen ini menerima elektron sehingga dia berubah atau menghasilkan air. Itu nanti pada respirasi seperti itu. Jelas maksudnya siklis dan non siklis? Siklis itu seperti siklus Mas. Ya, seperti siklus. Tapi kalau non siklis ya dia tidak seperti siklus, dia bersifat satu arah. Siklis bulatan, terus ya berputar terus, siklis. Gitu? Masih belum paham? Jadi yang fotosforilisasi siklis itu cuma ada di tumbuhan aja Bu, apa gimana? Ya karena fosforilasi siklis ini kan dia kan ada pada saat proses reaksi terang. Ya tinggal gampang tuh jawabannya. Lah yang bisa mampu melakukan reaksi terang itu siapa saja? Ya jelas produsen, jelas tumbuhan, dari tumbuhan tingkat tinggi sampai tumbuhan tingkat rendah. Yang jelas dia punya sistem ini, yang jelas dia punya fotosistem 1, punya fotosistem 2. Pasti dia bisa melakukan proses fosforilasi siklis. Gitu. Gitu Mas. Bu, jelas Bu. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain yang belum jelas. Pokoknya saya kasih ilmunya segini dulu. Difahami benar-benar, disimpan benar-benar. Nah, sehingga Anda paham dulu. Jangan menghafal loh ya. Kalau menghafal besok Anda sudah lupa. Tapi kalau Anda paham, sudah bertahun-tahun juga tidak akan lupa. Silahkan. Bu Endang sambil sambil ini absen ya, lupa nanti sampean. Bentar. Mas Rifku, Mama minta tolong itu Mas, HP-nya Mama Mas, cepat Mas. Oke. Ya, bentar. Formatnya siap ya? Iya, Bu.
sebentar.